Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita berada di playlist belajar TypeScript untuk pemula. Kali ini kita akan membahas satu topik yang penting di TypeScript yaitu mengenai union types. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu union types dan nanti kita langsung praktekkan setelah kita pelajari pemahamannya. Union types itu apa? Union types ini memungkinkan kita dapat menerima lebih dari satu tipe data ya. Jadi satu variabel selama ini kita bekerja hanya dengan satu tipe saja. Tapi dengan menggunakan union types kita bisa membuat variabel itu dapat menerima lebih dari satu tipe. Union type sendiri itu menggunakan notasi tanda garis vertikal yang lurus ini atau tanda pipe yang kita sebut dengan tanda OR biasanya ya. Kalau kita menggunakan pengkondisian, biasanya kita menggunakan tanda pipe-nya 2 garis untuk menyatakan OR. Cuma di sini untuk union types kita menggunakan 1 garis pipe saja. Nah, union type ini itu bisa dibentuk dari tipe primitif, tipe non-primitif, dan tipe alias. Tipe alias ini yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sebenarnya selain dari tiga ini, ada lagi yang bisa dibentuk dari union types, seperti interface. Dan interface ini sebenarnya lebih kurang sama seperti tipe alias. Kita juga bisa membentuk tipe sendiri. Tapi dia hanya bisa membentuk atau ya membentuk tipe objek saja. Cuma nanti kita akan membahas interface lebih jauh. Begitu juga ketika kita menggabungkannya dengan generic tag namanya. Tipe yang kita buat general. Dan tipe itu nanti bisa kita passing juga tipenya apa dalam pendeklarasiannya mungkin. Tapi itu juga akan kita bahas mengenai interface dan juga union types di beberapa video selanjutnya. Sekarang mari kita praktekkan apa yang akan kita lakukan dengan union type ini. Seperti biasa, teman-teman buat folder baru, folder 13 namanya union types. Kemudian teman-teman siapkan file index.ts. Dan untuk kali ini kita tidak akan menggunakan lagi file tsconfig karena memang di video sebelumnya kita hanya mengeksekusi tapi kita tidak melihat outputnya secara langsung. Tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan tsconfig karena validasi tipenya itu sudah dilakukan oleh Visual Studio Code itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan union types ya? Mudah saja. Contoh, kita punya variabel namanya angka. Nah, angka ini umumnya kita menerima tipe number. Oke. Kemudian kita beri nilai angka ini dengan 25 misalnya. Nah, bagaimana kalau selain kita bisa mengisinya dengan tipe number, kita juga mengisinya dengan tipe string. Nah, misalkan kita mau tulis angka 25 tapi di dalam tanda kutip string seperti ini. Tentu TypeScript menganggapnya tidak valid. Karena tipe string ini tidak bisa diassign ke tipe yang number. Nah, bagaimana kita bisa menerima satu buah variabel ini dengan lebih dari satu tipe. Nah, kalau ini kita punya, sekarang ini kita punya satu buah tipe, supaya kita bisa menerima lebih dari satu tipe, maka kita gunakan tadi tanda apa? Tanda pipe. Caranya, teman-teman tinggal kasih tanda pipe atau tanda vertikal garis lurus. Ya, dia itu berada di satu tombol yang sama dengan tanda backslash. Jadi teman-teman tekan shift backslash maka dia akan membentuk simbol dari tanda pipe. Kemudian kita ikuti dengan tipe apa lagi yang bisa kita terima. Misalkan di sini string. Itu artinya
angka bisa menerima tipe number maupun string, ya. Jadi kalau kita buat angka di sini 25 yang string, kita juga bisa mengisi dengan 25 yang number. Tapi kalau kita isi dengan boolean false misalkan, maka ini juga tidak valid. Karena apa? Karena boolean itu tidak bisa diisi dengan tipe string maupun number. Sedangkan kita tidak mendeklarasikan boolean. Tapi kalau kita ingin menambahkan satu tipe lagi, misalkan boolean, bisa ya. Tambahkan lagi tanda pipes, kemudian boolean. Maka pengisiannya ini dianggap valid. Kalau misalkan mau tambahkan tipe lagi, teman-teman bisa tambahkan lagi tanda pipes dan seterusnya. Nah, bisakah kita mengisinya dengan type alias? Bisa ya, teman-teman bisa menuliskannya juga dengan type alias, bisa menuliskannya dengan nama interface, bisa menuliskannya dengan tipe non-primitif seperti array dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kita akan biarkan angka ini menerima tipe number maupun string. Dan kita akan mengisi angka 25 yang number. Oke. Itu pembahasan kita sebenarnya mengenai type union secara umum. Jadi, nanti di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai union types ini dan apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan ketika nanti kita menggunakan type union ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.